Tersangka akan kita jerat dengan pasal penipuan penggelapan serta Undang-Undang Malinau. Belakangan ini nama Ustadz Kondang Tanah Air, yakni Yusuf Mansur, banyak menuai sorotan publik. Hal ini diketahui berkaitan dengan investasi berkedok sedekah yang dilakukannya terhadap para jamaah. Bahkan di berbagai platform sosial media, banyak berseliweran potongan video yang menampilkan sang Ustadz sedang berceramah sambil memalak para jamaah. Tak hanya itu, belakangan juga muncul sejumlah orang yang mengaku ditipu dengan dalih investasi dan patungan usaha. Dengan adanya kontroversi ini, emang siapa sih Ustadz yang satu ini? Nah, biar kalian lebih tahu lagi, berikutnya adalah 5 fakta Ustadz Yusuf Mansur. Awal karir. Jam'an Nur Hatif Mansur atau yang akrab disapa Ustadz Yusuf Mansur adalah pria kelahiran Jakarta 19 Desember tahun 1976 silam. Saat ini dirinya dikenal sebagai salah satu Ustadz kondang tanah air serta sebagai penulis dan juga pengusaha. Namun di balik kesuksesannya saat ini, ternyata ia memiliki perjalanan hidup yang cukup panjang dan ujian yang cukup berat. Awalnya Ustadz Yusuf Mansur mencoba peruntungan hidup dengan menggeluti beberapa bisnis. Namun ternyata bisnis tersebut gagal dan akhirnya terlilit banyak hutang hingga menyebabkan dirinya masuk penjara di usia 20 tahun. Wow, masih muda banget ya guys. Hidupnya kemudian berubah banyak setelah bertemu dengan seorang polisi yang juga memperkenalkannya dengan LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Ia pun tertarik dan terlibat banyak kegiatan di LSM ini, termasuk dengan menulis buku berjudul Wisata Hati Mencari Tuhan Yang Hilang. Buku ini menceritakan kisah hidupnya ketika berada di penjara, dan siapa sangka ternyata buku ini laris manis. Alhasil banyak undangan mendatangi Yusuf Mansur dalam berbagai acara bedah buku. Bahkan tidak sedikit yang memintanya menjadi pembicara dan menjadi penceramah. Sejak saat itulah Yusuf Mansur banyak memberi tausiah pada acara pengajian dan mendirikan berbagai usaha, seperti Yayasan Wisata Hati, Pondok Pesantren Darul Quran, travel, dan banyak usaha lainnya. Perjalanan hidupnya seperti pantunnya guys, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Keluarga. Ustadz Yusuf Mansur adalah anak laki-laki dari pasangan Abdurrahman Mimbar dan Humrifia. Ia juga merupakan cicit dari ulama besar Betawi yang bernama Kiai Haji Muhammad Mansur. Pada tahun 2000 lalu, ia menikah dengan seorang wanita cantik bernama Siti Maimunah. Dari pernikahannya yang sudah berjalan selama 20 tahun lebih, pasangan romantis ini telah dikaruniai 5 orang anak yang soleh dan soleha. Mereka adalah Wirda Mansur Salama, Kumi Rahmatal Qulub, Aisyah Humairoh Hafizo, Muhammad Kun Syafi'i, dan Muhammad Yusuf Al-Hafiz. Oh ya, saat ini anak-anak dari Ustadz Yusuf Mansur juga turut mengikuti jejak karir sang ayah dengan bergabung ke dunia entertainment dan menjalankan berbagai bisnis. Wirda Mansur misalnya, di balik usianya yang masih sangat muda, ternyata ia sudah memegang tanggung jawab besar dengan sederet bisnis yang dikelola. Ya, mungkin pepatah buah tak jatuh jauh dari pohonnya berlaku bagi ayah dan anak ini. Pada tahun 2019 lalu, Wirda diketahui sudah menjadi direktur utama pada perusahaan rintisannya yang bernama PT Wirdamai Group Indonesia. Dalam hal pendidikan, ia juga berkuliah di luar negeri mengambil studi ekonomi di University of Oxford. Wih, masih muda tapi jiwa pengusahanya udah matang banget ya. Kasus viral. Pada tahun 2020 kemarin, Ustadz Yusuf Mansur pernah dituntut 5 miliar rupiah akibat masalah investasi. Diketahui beberapa orang mengaku pernah berinvestasi dengannya, namun tidak ditepati oleh sang Ustadz. Ustadz menjanjikan income, bagi hasil, dan ada aset. Alhasil Ustadz Yusuf Mansur digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang. Lalu pada Desember 2021 ini, kabar penipuan berkedok investasi ini kembali menjadi pembicaraan publik. Awalnya pada tahun 2012 lalu, Ustadz Yusuf Mansur menawarkan program kerjasama pada pembangunan hotel dan apartemen kawasan Tangerang. Namun setelah puluhan tahun berlalu, para investor mengklaim bahwa tidak mendapat kejelasan mengenai program tersebut. Setidaknya ada 12 orang terkait yang menggugat Ustadz Yusuf Mansur. Sebelumnya, para korban juga sudah meminta kejelasan dari pihak Ustadz. Namun belum ada respons sama sekali, bahkan hingga melayangkan somasi atau teguran pada Ustadz Yusuf Mansur sebagai calon tergugat. Ketika mendaftarkan gugatan, pihak korban juga melampirkan bukti berupa sertifikat dan bukti uang yang ditransfer.
Adapun isi tuntutan dari para korban yakni meminta seluruh material dan imaterial yang sudah dijanjikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Kasihan juga ya guys. Kita doakan semoga korban segera mendapatkan keadilan dan haknya kembali. Sumber penghasilan. Selain menjadi pendakwa dengan bayaran fantastis, Ustadz Yusuf Mansur juga dikenal dengan berbagai jenis usaha dan bisnis yang digeluti. Pertama, Ustadz Yusuf Mansur merupakan salah satu investor saham yang rajin membagikan kegiatan jual belinya. Pengelolaan seluruh saham atas nama Yusuf Mansur ini dilakukan dalam satu wadah perusahaan aset manajemen bernama PT Paytrend Asset Management. Kemudian yang kedua, Ustadz Yusuf Mansur juga melebarkan sayap ke bidang usaha kuliner. Nah, jika kalian sering ke restoran ternama Warung Steak and Shake, restoran tersebut adalah salah satu usaha dai kondang ini. Lalu ada pula gerai bebek Haji Slamet dan Steak Obong. For your information, usaha kuliner Ustadz Yusuf Mansur ini mampu mempekerjakan pegawai sebanyak 2.000 orang dengan nilai transaksi usaha kuliner yang mencapai 500 miliar rupiah per tahunnya. Wow, nilai yang sangat fantastis ya guys. Selain itu, kalian pasti sudah pada tahu kan kalau Ustadz yang satu ini juga memiliki usaha di bidang layanan pembayaran yang bernama PT Veritas Sentosa International atau disingkat Paytrend dengan jumlah nasabah lebih dari 2 juta orang. Dan masih banyak usaha lainnya lagi yang belum Mimin sebutkan. Dengan penghasilan ini kok bisa ya ada korban investasi dari sang Ustadz? Membingungkan. Koleksi kendaraan. Selain dikenal memiliki berbagai bidang usaha, Ustadz Yusuf Mansur juga dikenal sebagai pendakwa yang tajir melintir. Hal ini bisa dilihat dari koleksi kendaraan mewah yang dimilikinya. Diketahui Ustadz Yusuf Mansur memiliki sedan mewah BMW Seri 7 generasi F01 berwarna hitam. Sekedar info, Seri 7 ini merupakan seri dengan kasta tertinggi di kelas BMW yang menawarkan berbagai kemewahan dan kenyamanan kelas 1. Biasanya mobil ini banyak digunakan oleh pejabat tingkat tinggi sekelas presiden. Nah, soal harga, kalian siap-siap ya guys. Untuk satu unit BMW tipe ini dibanderol dengan harga 2 miliar rupiah. Selain itu, Ustadz Yusuf Mansur juga memiliki sebuah luxury car terkenal di tanah air. Apalagi kalau bukan Toyota Alphard. Mobil ini dibanderol dengan harga 1,1 miliar rupiah. Tak cukup itu saja, Ayah Wirda Mansur ini juga dikabarkan pernah membeli Mercedes-Benz X-Class yang harganya bisa mencapai angka 1,2 miliar rupiah. Nah, sampai di sini udah terbukti banget kan kalau sang Ustadz adalah pengusaha yang super tajir. Tapi apa gunanya harta jika ujung-ujungnya bermasalah ya? Soal dai kondang dan kasus investasinya ini, gimana nih tanggapan kalian? Nimbrung di kolom komentar yuk. Thank you, bread lovers.